Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Bapak doakan kalian semua sehat selalu ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah bersedia membimbing anak-anak belajar di rumah selama pembelajaran daring ini. Terima kasih juga karena pembelajaran daring kita bisa berjalan lancar dan baik. Nah, di video ini adalah video pembelajaran tema 1, subtema 1. Oke, ini adalah video kita yang kedua. Nah, di video ini Bapak akan membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Karena kalau tidak bergerak, otomatis kita mati, entah itu manusia ataupun hewan. Sama ya, kalau tidak bergerak, udah pasti tidak ada atau mati. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, contohnya manusia. Terus ada juga makhluk hidup yang bergerak menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip, contohnya ikan, atau otot perutnya, contohnya ular. Nah, selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk menggerak, melompat, memanjat, dan berenang. Itu adalah alat gerak hewan dan manusia. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada alat gerak dibagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak aktif dan apa itu alat gerak pasif? Oke. Alat gerak aktif yaitu berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Nah, alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Kenapa tulang itu disebut alat gerak pasif? Karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini yang berwarna merah, ini adalah gambar otot. Di sini otot dibagi lagi menjadi dua. Ada otot atas atau biceps dan ada otot bawah atau triceps. Nah, gambar yang ini, yang putih ini adalah tendon atau tulang. Nah, kenapa otot tadi disebut alat gerak aktif? Karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang, entah itu manusia, entah itu hewan. Makanya di sini ototlah yang disebut alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pasif yaitu adalah tulang. Oke, paham ya? Nah, di sini alat gerak hewan dan fungsinya. Oke, kita perhatikan gambar di sini. Yang pertama itu adalah ikan. Alat geraknya yaitu berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berenang. Nah, sirip dan ekor pada ikan itu adalah untuk berenang. Oke, yang kedua di sini ada amfibi. Alat geraknya yaitu berupa kaki. Fungsi kaki pada katak yaitu untuk berjalan, untuk melompat, dan untuk berenang. Nah, kenapa katak ini disebut amfibi? Karena katak ini bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Tetapi bukan cuma katak ya, masih ada lagi hewan yang lain. Terus
Di sini yang nomor 3 yaitu reptilia. Di gambar ini ada buaya, ada ular, ada penyu juga. Nah, alat geraknya yaitu kaki, terus otot perut, dan kaki dayung. Contohnya tadi penyu, ular, buaya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk berjalan, untuk merayap, untuk memanjat, dan untuk berenang. Oke, yang nomor 4 di sini ada burung. Alat geraknya yaitu sayap untuk terbang biasanya, dan kaki untuk berjalan serta berenang. Oke, yang nomor 5 di sini mamalia. Gambarnya di sini seekor sapi. Nah, alat geraknya yaitu kaki dan juga sirip. Yang alat geraknya sirip yaitu paus dan lumba-lumba. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Mamalia ini juga disebut hewan yang melahirkan. Nah, kenapa paus dan lumba-lumba disebut hewan mamalia? Karena paus dan lumba-lumba itu hewan yang melahirkan. Oke, paham ya? Sapi, kenapa disebut hewan mamalia? Karena sapi juga melahirkan. Hewan yang melahirkan itu adalah hewan mamalia atau hewan yang disebut mamalia. Itu adalah alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, yang selanjutnya di sini alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan invertebrata? Nah, hewan dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang di tubuhnya. Itu hewan vertebrata. Contohnya apa? Hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya itu kelinci, kucing, paus, ular, ikan, katak, masih banyak lagi. Jadi ini adalah contoh-contoh hewan yang memiliki tulang belakang atau hewan vertebrata. Yang selanjutnya ini hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Siput itu biasanya memiliki cangkang ya. Jadi itu bukan tulang belakang. Nah, jadi hewan yang memiliki tulang belakang yaitu tadi ada siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut hewan invertebrata. Nah, itu adalah alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi seperti itu ya. Jadi diingat-ingat, hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan yang invertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi itu harus diingat-ingat. Nah, di sini ada 4 gambar. Coba perhatikan. Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Gambar ini untuk apa sih? Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tugas muatan IPA. Jadi ini tugas lagi ya. Tugasnya gampang kok.
Perintah tugas yang pertama itu pilihlah gambar tersebut. Oke. Berarti di sini kata pilih, berarti dipilih. Jadi kalian pilih mau yang nomor 1, mau yang nomor 2, mau yang nomor 3, atau mau yang nomor 4. Itu dipilih ya. Jadi bukan semua. Oke, perintah yang kedua, gambarlah di kertas karton atau manila. Nah, jadi gambar yang kalian pilih tadi antara 1, 2, 3, dan 4 itu kalian gambar di kertas karton atau manila. Jadi Bapak nggak mau gambar itu di print ya, Bapak nggak mau. Itu harus kalian gambar, terserah pakai pensil dulu, nanti kalian warnai. Nah, perintah yang ketiga, tuliskan nama-nama tulang pada ilustrasi gambar yang kamu pilih. Nah, setelah kamu gambar, nanti kamu tulis tulang-tulangnya itu fungsinya untuk apa. Dan nama-nama tulang itu apa. Oke, seperti itu ya. Yang nomor 4, informasinya, nama-nama tulang tadi, dapat diperoleh melalui ensiklopedia atau internet. Ingat ya, kalau kalian mengakses internet, itu kalau bisa, orang tua harus mendampingi. Paham ya? Jadi kalau mau buka internet, orang tua diusahakan harus mendampingi anak-anaknya. Jadi orang tua bisa tahu bahwa yang diakses itu ya benar-benar tentang gambar ini. Oke, yang kelima, oke ini tugas paling lambat dikumpulkan hari Jumat dalam bentuk foto. Oke, nanti gambar yang di kertas karton atau manila itu nggak usah dibuang, jangan dibuang ya. Setelah difoto simpan dulu. Nanti pas waktu normal atau new normal, nanti pas waktu kita tatap muka, semua tugasnya itu nanti Bapak minta. Dan gambar yang ada di karton, yang kalian gambar di karton atau kertas manila, nanti kita tempel di kelas kita. Oke, seperti itu ya tugasnya. Oke, sekian video pembelajaran kita yaitu tentang muatan IPA tadi. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama semuanya. Semoga wabah ini atau penyakit ini bisa cepat berlalu dan anak-anak semua juga bisa bersekolah seperti biasanya. Oke, itu harapan kita semua ya. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.